Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, sukacita, serta berkat yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan adalah untuk memberkati, bukan mengutuki. Tuhan mau kita hidup dalam keberkatan, bukan dalam kekurangan. Ada kisah tentang sepasang suami istri yang sudah 5 tahun terus-menerus terlilit masalah hutang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunting kartu kredit mereka dan berhenti berhutang dari apapun juga, serta berupaya untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dan mengandalkan Tuhan. Lambat laun mereka melihat dan mengalami karya ajaib Tuhan dalam hidup mereka. Secara perlahan mereka terlepas dari hutang dan pekerjaan mereka diberkati, serta mereka justru memberikan pinjaman kepada banyak orang tanpa menuntut bunga apapun juga. Dalam Ulangan 15 ayat 6 ini, Tuhan berjanji bahwa jika kita setia dan taat kepadanya, maka Dia akan memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemberi yang baik dan murah hati kepada mereka yang mengasihinya. Allah memberikan berkat-Nya kepada kita bukan semata-mata untuk kepentingan kita pribadi, tetapi juga agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat ini mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dan kemandirian dalam hidup. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kita sendiri tidak akan meminta pinjaman dari mereka. Ini menunjukkan bahwa kita perlu bijaksana dalam menjalani hidup ini dan tidak terlalu bergantung pada orang lain atau terlalu merendahkan diri kita untuk meminta bantuan kepada orang lain. Sebab Tuhan sendiri sudah berjanji untuk memberkati saudara dan saya. Dia sanggup untuk memelihara kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Selain itu, ayat ini juga menekankan tentang pemeliharaan, kekuasaan dan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Kita dapat menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai kita. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kemenangan yang kita miliki berasal dari Tuhan dan bukan dari kekuatan kita sendiri. Ayat ini saudara tentu tidak berbicara soal kita menjajah bangsa lain, tapi ayat ini mengandung janji bahwa kita akan senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya kita hendaknya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan menghormati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa perlu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, setia dan taat melakukan firman-Nya. Kesetiaan dan ketaatan akan membawa berkat. Mungkin kita melihat ada orang yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya diberkati, makmur secara keuangan. Tapi kita tidak perlu bingung dan mempertanyakan hal itu, serta jangan kita meragukan akan firman Tuhan. Berkat bukan hanya soal kaya secara materi semata. Berkat itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang lengkap,
baik jasmani dan amat terlebih rohani kita. Yang pasti adalah kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik karena Tuhan memelihara kita. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dalam kesulitan keuangan, mari kita renungkan dan koreksi diri kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita ubah, ada kebiasaan yang harus kita tinggalkan, dan ada sikap yang perlu kita miliki yang selama ini tidak ada pada kita, karena kita lebih menuruti keinginan hawa nafsu kita, atau mungkin kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Mari ambil sikap yang benar untuk mencari Tuhan dan mengutamakannya, serta dengar-dengaran dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari pegang janji Tuhan. Ia mau memberkati dan melimpahi kita dengan kebaikan demi kebaikan, serta berkat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan memelihara kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami kembali diingatkan untuk mempercayai janji Tuhan, mengerti rencana-Mu bagi kami. Engkau punya rencana yang baik, yaitu rencana untuk memberkati kami. Dan kami percaya, kami aminkan janji-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mengalami berkat, kelimpahan, kemurahan Tuhan, kebaikan demi kebaikan senantiasa. Ajar kami untuk bersikap yang benar, bijaksana, dan memakai hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi sebaliknya kami senantiasa dengar-dengaran, tunduk dan taat, serta hidup dalam pengandalan akan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.